Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal-soal FR tentang TBK CPNS yang hot dan terbaru. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami membuka kelas privat untuk bimbel SD, SMP, SMA, dan juga UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menanyakan info pendaftaran dan price-listnya dengan menghubungi nomor admin WA di 083 861 705 343. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila Pancasila yang apakah yang pertama, apakah B yang kedua, ataukah yang C ketiga, ataukah yang D keempat, ataukah yang E kelima? Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yes, jawabannya adalah semangat kebangsaan atau nasionalisme sudah sangat jelas terdapat pada Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi kita ke soal yang kedua. Salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan belajar adalah apakah yang A. Etnosentrisme, B. Tindakan korupsi, C. Tindakan kriminalitas, D. Aksi demonstrasi, E. Tawuran antar pelajar. Mana nih teman-teman jawabannya? Yuk kita bahas. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan menyebabkan perpecahan. Nah, di lingkungan pelajar, contoh disintegrasi adalah tawuran antar sekolah. Jadi jawabannya adalah yang E. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota DPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Setiap anggota MPR memiliki beberapa hak dan kewajiban yang bukan merupakan hak anggota DPR, yaitu hati-hati di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Apakah yang A. mengangkat duta dan konsul, B. imunitas, C. protokoler, D. keuangan dan administratif, E. memilih dan dipilih? Yang mana nih teman-teman jawabannya yang bukan hak dari anggota DPR? Yuk kita bahas. Hak MPR meliputi yang pertama, mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945. Kemudian yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Kemudian yang keempat, membela diri. Yang kelima, imunitas. Yang keenam, protokoler. Dan yang terakhir, keuangan dan administratif. So, yang bukan hak dari MPR adalah yang A, yaitu mengangkat duta dan konsul. Lanjut lagi. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia
senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh. Apakah yang A, hubungan antar sila dalam Pancasila, yang B, hubungan HAM dengan Pancasila, yang C, hubungan keadilan dengan Pancasila, yang D, kebinekaan di Indonesia, dan yang E, hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. So, jawabannya adalah yang B, yaitu hubungan HAM dengan Pancasila. Dukung channel kami dengan cara subscribe channel Master UTBK ya teman-teman. Lanjut lagi. Kendati tak pernah ikut perang dunia secara langsung, Indonesia pernah merasakan penderitaan akibat Perang Dunia II. Saat itu, Indonesia tengah dijajah Jepang yang terlibat Perang Dunia II melawan Sekutu. Untuk memenangkan perang, Jepang memanfaatkan Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kebijakan yang dibuat oleh Jepang, di mana pemerintah daerah dan rakyat wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang, disebut apakah yang A, sistem tonarigumi, ataukah yang B, sistem autarki, yang C, romusa, yang D, kerja rodi, dan yang E, monopoli. Yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah sistem autarki, di mana di sistem autarki ini rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. So, jawabannya adalah yang B, sistem autarki. Lanjut lagi. Berikut ini yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah yang mana nih teman-teman? Apakah Ir Soekarno? Apakah Sultan Hamid II? Apakah Muhammad Hatta? Apakah Adi Kusno Cokro Suyoso? Ataukah Agus Salim? Ya, kalau kita lihat anggota panitia 9 itu terdiri dari yang pertama ada Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, ada A.A. Maramis, ada Adi Kusno Cokro Suyoso, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. So, yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah si Sultan Hamid II. Lanjut lagi. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam gimana nih teman-teman? Apakah yang A, pidato Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang B, Piagam Jakarta, yang C, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, yang B, pembukaan UUD 1945, yang E,
Mukadimah Konstitusi Sementara RIS. Gimana nih jawabannya? Oke, tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti jawaban kalian akan kami koreksi di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk part 1 dari FRTWK HOTS. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi admin WA kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.